Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai surat pribadi dan surat dinas. Mari kita bahas. Surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk berkomunikasi secara pribadi, bersifat tidak resmi, dan berisi tentang masalah pribadi. Surat pribadi ditulis oleh seorang individu atau perseorangan untuk orang lain atau instansi lain. Oleh karena itu, bahasa dari surat pribadi bersifat pribadi, santai, mudah dipahami, dan komunikatif. Surat pribadi yang dibuat dari seseorang untuk orang lain, misalnya surat bertukar kabar kepada kerabat. Sementara itu, contoh surat pribadi yang dikirim suatu instansi, misalnya surat izin tidak masuk sekolah karena suatu hal. Unsur-unsur atau surat atau struktur surat pribadi. Yang pertama, lihat di bagian kanan atas ada tempat dan tanggal penulis surat. Ya. Yang kedua, tujuan surat. Surat ditujukan untuk siapa? Yang ketiga, salam pembuka surat. Yang keempat, isi surat. Ya, apa kabar Tania? Aku harap kamu baik-baik saja. Aku begitu merindukanmu Tania, dan lain sebagainya. Yang kelima, salam penutup surat. Yang keenam, nama pengirim surat. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi. Pilihan kata sapaan bersifat pribadi, kata emosi, dan ekspresif. Bahasa surat pribadi tidak formal tetapi santun. Pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Penggunaan sapaan seperti orang bercakap, menggunakan kata ganti orang pertama untuk mengirim dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Yang selanjutnya yaitu surat dinas. Definisi surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat resmi biasa juga disebut dengan surat dinas. Surat dinas adalah surat yang dikirim oleh suatu instansi atau lembaga kepada perseorangan atau ke instansi lain yang berisi hal-hal kedinasan. Contoh dari surat dinas adalah surat undangan, surat jual beli, surat perjanjian, nota dinas, dan lain-lain. Isi surat dinas. Yang pertama, keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Yang kedua, berkaitan dengan topik kedinasan. Yang ketiga, undangan rapat. Yang keempat, permohonan maaf suatu instansi kepada orang atau instansi atau perusahaan. Yang kelima, lamaran pekerjaan. Yang keenam, surat permintaan izin tidak masuk. Yang ketujuh, izin menggunakan tempat. Penulis atau yang dapat menulis surat dinas. Yang pertama, pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi yang ditunjuk kepada lembaga. Yang kedua, ditulis oleh instansi kepada instansi lain atau individu. Yang ketiga, seseorang atas nama individu tidak boleh menulis surat dinas karena surat dinas disertai dengan kepala surat atau nomor surat. Perhatikan contoh surat berikut. Nah, unsur-unsur atau struktur surat resmi. Yang pertama, kop surat. Perhatikan, kop surat berada di bagian paling atas
dari surat resmi yang isinya mengenai alamat dinas, nama instansi, ya alamat instansi, logo instansi. Nah, yang kedua, nomor surat. Yang ketiga, tanggal surat. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, perihal. Yang keenam, alamat surat. Yang ketujuh, salam pembuka. Yang kedelapan, isi surat. Yang kesembilan, paragraf penutup. Yang terakhir, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat. Ciri bahasa pada surat dinas. Yang A, pilihan kata sapaan bersifat formal. Yang B, bahasa ragam baku. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.